Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita akan laksanakan kebaktian secara virtual dalam kebaktian Minggu pada tanggal 18 Juli 2021. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menabiskan kebaktian minggu kita pada pagi hari ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang akan membimbing kita dalam kebaktian minggu pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau badai penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan dimulai dengan bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Kita mengaku dosa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu.
Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa, yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 154, baitnya yang pertama. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Uruskan aku, tidak takut semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bertelan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, yang berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 199, baitnya yang pertama. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan untuk minggu ini mengajak kita membaca kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu yang kudus.
ketika kami diberi kesempatan bersama-sama untuk membaca Alkitab dan merenungkannya dengan keyakinan Tuhan bahwa kami akan tiba mendapatkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan kami saat ini dengan penyertaan dan pertolongan serta bimbingan Roh Kudus, supaya sungguh Bapa ada sukacita yang besar dalam diri kami mendengarkan suara-Mu. Memampukan kami menyimpan dalam hati, bahkan dalam sepanjang hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, yang berharga, yang sungguh menjadi berkat. Kami menantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan saudara-saudaraku 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, menyimak berita-berita yang berkembang pada pekan ini khususnya. Salah satu berita itu cukup mengejutkan kita sekalian. Ada satu berita yang menghebohkan,
yang menarik. Ada seorang ibu yang sangat cantik. Ia demikian populer karena memang dia adalah seorang artis. Membuat kagum banyak orang. Saudaraku dalam Tuhan, ia bersuamikan pula seorang yang tidak kalah terkenalnya. Seorang yang super kaya, yang sangat terkenal. Mereka dikaruniai beberapa anak yang juga lucu, manis, dan rupawan. Anak-anak yang sehat. Tapi saudaraku, berita itu mengatakan, ayah ibu dari keluarga tersebut harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dunia virtual, media sosial gempar. Ternyata mereka kedua orang ini diduga mengkonsumsi obat psikotropika atau narkoba. Banyak orang bertanya, mengapa hal itu harus terjadi? Mengapa harus terjadi seperti itu? Banyak orang yang menyayangkan. Banyak orang yang mengelus dada. Banyak orang yang mencela. Banyak juga yang menyatakan keprihatinannya. Saudaraku, kalaupun ini dikatakan kepada kita sekalian melalui renungan ini, juga bukan dalam rangka mencela atau menghujat mereka. Tapi sekedar menggambarkan itulah keadaan kita sebagai manusia dengan segala kecenderungan-kecenderungan kita. Siapa kita? Bagaimana kecenderungan-kecenderungan kita untuk melupakan diri kita. Kita berharap, kita mendoakan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang pulih diri. Juga untuk semua orang yang terperosok, terjerumus ke dalam narkoba, supaya mereka bisa kembali melakukan hal-hal yang terbaik, yang berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengkonsumsi narkoba seakan-akan membiarkan diri seseorang secara sengaja masuk ke dalam pengaruh atau kekuatan obat tersebut. Mereka memang bisa menjadi orang yang mengalami saat-saat yang lebih semangat, lebih bergembira, lebih kuat, merasa tidak lelah. Masuk dalam fantasi di luar kontrol diri mereka. Mereka bisa melupakan segala beban, segala kesedihan, segala kekalutan, segala ketakutan. Mereka masuk sesaat dalam dunia impian. Lupa diri. Mungkin memang terasa menyenangkan, tetapi hanya sesaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lupa diri. Itu pokok renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Allah, siapakah kita? Siapakah kita sebagai gereja Tuhan? Siapakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan rahmat Allah, berkat Allah, yang telah mengalami berbagai-bagai kebaikan Allah, yang telah menerima kasih-Nya, yang telah dijaga, yang telah dipelihara. Kita adalah orang-orang yang yakin akan menerima janji Allah bahwa masa depan kita jelas. Kita akan dibawa ke negeri keselamatan. Kita akan mengalami hal-hal yang indah dan berharga. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau setuju, lalu apa yang harus kita lakukan?
Ketika kita menyadari dan meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapat berbagai kebaikan Allah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga dalam diri kita, apa yang harus kita suburkan dan pertahankan tetap ada di dalam diri kita. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus tetap menjadi orang-orang yang tahu diri. Tahu diri, saudara. Tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Tetapi kita menjadi orang-orang yang senantiasa mawas diri, yang mampu mengontrol diri kita. Saudaraku dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini mengajak kita melihat apa yang ditunjukkan, diteladankan oleh Daud, oleh Raja Daud. Saudaraku, setelah sekian lama menjadi raja, ketika berbagai keberhasilan telah Daud raih dan gapai, peperangan demi peperangan untuk menyatukan Israel telah sanggup dilakukan oleh Daud. Ia juga berhasil membuat rumah, bangunan, istana, dikatakan dari kayu aras yang megah dengan bahan-bahan yang terbaik untuk menjadi tempat tinggalnya. Nah, lalu Daud merenung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rumahku indah, tapi Allah Israel masih tetap tinggal di dalam tenda. Tabut perjanjian masih ditaruh di dalam sebuah tenda. Maka oleh karena itu Daud berkata kepada Nabi Nathan pada saat itu, "Yang mulia Nabi, apakah setuju dengan keinginan rencanaku, yaitu membuat sebuah bangunan yang juga layak, pantas ditempati oleh Allah, di mana kita akan menempatkan tabut perjanjian di sana. Istanaku megah, istanaku indah. Bukankah sudah selayaknya tempat rumah Allah juga indah dan megah? Buatlah seperti apa yang engkau bayangkan. Karena itu baik," kata Nabi Nathan. Tapi seperti dikatakan oleh bacaan kita pada malam hari, lalu Allah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, singkat kata, ketidaksetujuan Allah itu disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap Daud? Ia tidak marah. Ia menerima apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi alasan Allah. Ia merenung siapa dirinya. Daud melihat ulang siapa dirinya. Dulu ia seorang anak desa, orang kampung biasa saja. Tapi sekarang menjadi orang yang paling berkuasa. Dulu ia adalah seorang gembala, tapi kini ia menjadi seorang raja. Dulu ia orang biasa, kini ia menjadi orang yang disegani, yang dihormati. Daud merasa ia menjadi sosok yang ditempatkan Allah pada tempat yang sangat tinggi. Itu semua sungguh adalah karena Allah. Perbuatan tangan Allah, bukan semata-mata kemampuan dirinya. Semua yang ada padanya adalah pemberian Allah.
Daud menerima ketidaksetujuan Allah. Ia tidak memprotes, ia tidak berkata misalnya apa salahnya, bukankah membuat rumah Allah adalah baik, adalah pantas, adalah keharusan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sosok Daud yang menjadi sosok yang tahu diri. Ia berintrospeksi, mengapa Allah berkata seperti itu? Apa maksud Allah? Dan kita yakini menemukan apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Allah. Saudara-saudara, Allah rupanya menginginkan dia untuk terus bekerja, fokus kepada tanggung jawab membangun kehidupan umat bangsa Israel. Yang menurut Allah belum pantas, belum layak. Yang menurut Allah masih harus ditinggikan, dibenahi. Ada banyak hal yang masih harus Daud lakukan untuk bangsanya, untuk umatnya. Masih banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan bagi kebaikan umat, kesejahteraan umat, persatuan umat. Daud menerima ketika Allah berkata, Daud, aku kan tidak pernah tinggal tetap selama ini juga. Aku berpindah-pindah tempat. Daud menerima ketika Allah berkata, Daud, aku kan tidak pernah meminta dibangunkan rumah. Baik kepadamu, bahkan baik juga kepada para hakim yang memimpin Israel selama ini. Tapi yang jelas, hai Daud, aku yang telah membuat engkau menjadi seperti apa adanya engkau pada saat ini. Aku akan terus membuat namamu menjadi besar. Aku akan menghadirkan keturunan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menerima semua itu dengan hati yang lapang. Ia tahu siapa dirinya. Ia berhasil menghadirkan diri sebagai orang yang mampu mengontrol dirinya, yang tidak memaksakan kehendak. Ia tahu, maksud saya, ia berhasil menjadikan dirinya orang yang tidak lupa diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja, kita adalah orang-orang yang telah diberkati Allah. Maunya Allah kita bangun dalam sepanjang kehidupan kita adalah tetap mempertahankan diri sebagai pribadi yang mawas diri, yang tidak lupa diri. Rancangan kita memang tidak selalu yang terbaik menurut Allah. Oleh karena itu kita harus berintrospeksi. Ada banyak berkat Allah yang sudah Allah taruh dalam hidup kita. Ini harus terus mendorong kita, memotivasi kita untuk merancang berbagai hal yang baik, hal yang benar, hal yang sungguh-sungguh berharga, yang sungguh-sungguh penting. Saudaraku, masyarakat, negara dan bangsa, bahkan umat manusia di seluruh dunia pada saat ini sedang bergumul, sedang terus berjuang memerangi penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 merongrong sendi-sendi ketahanan sosial ekonomi, sendi-sendi persatuan umat manusia, sendi-sendi persatuan kita sebagai negara dan bangsa. Kita semua sedang berada dalam kesulitan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada saat ini mengajak kita, menghimbau kita untuk tetap menghadirkan diri sebagai pribadi-pribadi yang mampu mengontrol diri kita masing-masing, yang melakukan segala perkara sesuai dengan akal budi, akal sehat kita. Kita dukung pemerintah kita,
Kita satu padukan kekuatan kita, saling bantu, saling mendukung, bergandengan tangan untuk terus menghadapi pergumulan kita, untuk terus berada dalam perjuangan yang memang tidak mudah seperti yang kita alami pada saat ini. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jauhkan egoisme pribadi kita masing-masing. Egoisme yang mungkin bisa memecah belah di antara kita, persatuan di antara kita. Dengan ridho Allah dan tuntunan Allah yang Maha Kuasa, kita bisa bertahan, bahkan mampu melalui masa-masa sulit yang harus kita hadapi ini. Pada saatnya semua akan berlalu, semua akan menjadi baik kembali. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Dan masing-masing mulut dan hati berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Nas yang akan membimbing kita yaitu terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-96 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 248, baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat kita yang diakhiri dengan menaikkan doa Bapa kami.
Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk firman yang sudah kami boleh dengarkan dan renungkan bersama-sama. Hari ini firman-Mu mengajak kami semua untuk kami senantiasa dapat menyatakan niat baik di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami memahami ya Tuhan, bahwa setiap niat baik yang kami ingin lakukan tidak sejalan. Ada saja orang-orang yang ingin menjatuhkan dan bahkan menolaknya. Tetapi biarlah lewat firman-Mu ini kami dapat terus dikuatkan untuk tetap memiliki niat yang baik untuk kami lakukan demi kepentingan orang banyak dimanapun kami berada. Ampuni kami ya Tuhan, bila mana ketika kami memiliki niat yang baik, lalu banyak sekali orang yang menentang dan menolaknya, sehingga kami menjadi marah dan menjadi kecewa. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk tetap sabar dan tetap terus berjuang untuk menyatakan niat baik ini kepada setiap orang yang membutuhkan, sehingga tercipta suatu kedamaian, keadilan di mana tempat kami hidup. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat terus kami gunakan menjadi suluh teladan, menjadi terang di dalam kami mengarungi kehidupan di dunia ini. Ya Allah yang maha baik, kami mau juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, secara khusus kehidupan jemaat GKP Cideres. Kiranya Tuhan boleh senantiasa terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, mencukupkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di GKP Cideres dapat senantiasa terpelihara dengan baik oleh tangan cinta kasih Tuhan. Biarlah senantiasa juga kami boleh menyatakan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan menaikkan doa ini hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh segenap anggota jemaat-Mu di GKP Cideres. Kami ingin menaikkan doa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang sakit. Kami ingin mendukung di dalam doa untuk Bapak Setiawan, untuk Ibu Karni, untuk Saudara Kristin, untuk Saudari Anggita Putri, Saudara Sela, Ibu Irma Ruliana, Bapak Sukriyadi Taska, Ibu Yeti Kalus, Bapak Abednego Lebang, Saudari Ananda Yosepin, Ibu Elia Novianti, Bapak Boso Sulaiman, Ibu Garunggung Boru Purba, Bapak Nathanael Inut, Ibu Eis Sri Dewi, Bapak Edi Yopiandi, Ibu Maria Kristina Merlinda, Bapak Danang Agung Putranto, Bapak Budi Herianto, Bapak Dani Suara yang juga ingin melaksanakan operasi, Ibu Melamiasari, dan Saudara Agnes. Mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, bahkan yang sedang melakukan perawatan isolasi mandiri. Kiranya Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka rasakan, di tengah-tengah sakit yang mereka alami, Tuhan tolong jamah dan berkati mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan tegarkan mereka. Tuhan berikan kekuatan lewat makanan, minuman, dan segala bentuk upaya, dan juga lewat obat-obatan. Sehingga lewat itu semua, saudara-saudara kami ini Tuhan boleh mendapatkan kembali kesembuhan dan juga pemulihan, sehingga kehidupan mereka boleh kembali seperti sedia kala dengan kehendak Tuhan semata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kami juga ingin bersatu hati di dalam doa mendukung kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang dilanda dengan pergumulan, baik kehidupan keluarga rumah tangga, kehidupan ekonomi mereka, bahkan untuk pendidikan anak-anak, bahkan pergumulan yang lain. Tuhan tolong bukakan jalan. Tuhan mampukan mereka untuk melewati setiap badai pergumulan. Sehingga jemaat-Mu boleh tetap kuat, sabar, dan tegar. Dan boleh senantiasa terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, Sang Sumber Penolong yang sejati. Sehingga mereka pada akhirnya boleh melewati setiap pergumulan yang dialami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di tengah-tengah masa lansia mereka, Tuhan boleh terus kuatkan mereka semua. Tuhan tambahkan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka semua. Supaya orang tua kami boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami Tuhan, khususnya anak-anak kami yang masih terus melanjutkan pendidikan secara online. Berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus belajar sekalipun dalam situasi pandemi ini. Sehingga anak-anak kami semua Tuhan dapat terus bertumbuh dengan baik, secara matang, baik secara intelektual maupun secara rohani. Biarlah kasih-Mu yang terus memampukan anak-anak kami, sehingga ketika mereka besar, kelak nanti, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang taat kepada Tuhan, dan menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga, melainkan juga bagi setiap dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin menaikkan doa ya Tuhan untuk kehidupan pelayan-pelayan-Mu di GKP Jemaat Cideres. Mulai dari Bapak Johan Mentang, para penatua, maupun pelayan-pelayan yang lain, guru sekolah minggu, pengurus komisi, semua yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di GKP Jemaat Cideres. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka, menolong, memberkati, dan memberikan kekuatan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan terus memakai mereka, sehingga pelayanan di tempat ini terus berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan untuk setiap program rencana kerja yang ada di GKP Jemaat Cideres. Kiranya Tuhan terus menolong, memampukan, sehingga sekalipun di tengah situasi pandemi, setiap kegiatan program dapat tetap berjalan, sehingga kehidupan jemaat, pelayanan di tempat ini dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi yang masih terus terjadi di bumi kami Indonesia ini. Secara khusus Bapa, kami ingin mendoakan untuk setiap orang yang terkena COVID-19 di dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang membutuhkan donor darah dan juga oksigen, mereka yang lemah membutuhkan pertolongan dan pengharapan. Kiranya Tuhan menghampiri mereka semua, memberikan kekuatan, ketegaran supaya dapat terus semangat melewati setiap persoalan pergumulan yang dihadapi. Biar setiap lewat makanan, minuman, obat-obatan dan segala bentuk upaya, itu semua boleh menolong mereka melewati COVID-19 yang mereka alami. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan tolong hiburkan. Tolong Tuhan kuatkan supaya mereka boleh tetap semangat. Sekalipun di tengah duka cita atas kehilangan orang yang dicintai dan juga dikasihi. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis terdepan. Tuhan yang tolong menguatkan mereka, melindungi mereka. Berikan semangat khususnya bagi mental mereka. Supaya mereka tetap mau melayani, mau dengan penuh setia melayani setiap pasien yang sakit, sehingga pelayanan demi kemanusiaan boleh terus terjadi dan semuanya dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap para peneliti yang terus berjuang ya Tuhan, menemukan vaksin terbaik dan juga obat. Tuhan juga tolong mereka.
Berkati mereka supaya pada akhirnya nanti juga Tuhan ada vaksin yang baik dan obat yang terbaik untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk segenap pemimpin-pemimpin dunia, khususnya Indonesia. Biarlah setiap keputusan dan juga kebijaksanaan yang diambil, semuanya itu demi kepentingan masyarakat umum dan luas, demi keadilan, keamanan, dan juga kedamaian di bumi Indonesia dan dunia. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap harapan-harapan kami, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kehidupan manusia boleh kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Kami hanya menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini masih belum patuh Tuhan terhadap PPKM yang masih terus berjalan. Biarlah Tuhan memberikan kerendahan hati, supaya mereka juga boleh memikirkan untuk kepentingan bersama, sehingga pandemi ini boleh ditekan dan pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan boleh menilik setiap persembahan kami, biarlah itu juga boleh berguna bagi pelayanan-Mu di GKP Jemaat Ciders ini, supaya dapat dipergunakan untuk penata layanan di jemaat-Mu ini. Tuhan, ini doa seruan permohonan kami yang hanya berani kami naikkan dan juga alaskan. Dan di dalam doa ini juga kami akan bersama-sama menaikkan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diundang untuk berdiri dan kita akan menaikkan pujian penutup kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, baitnya yang pertama. Dekat padamu, mengiring doa tiada jemu. Bila ku pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan kelak tertutup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudari. Amin. Amin. Action.
Action. Waktu THC. Action. Oh, hashtag.